Halo adik-adik para pejuang UTBK tahun 2020, apa kabar? Baik, semoga kalian tetap semangat dalam mempersiapkan ujian UTBK tahun 2020 nanti di bulan April dan di bulan Mei. Nah, kali ini kita akan membahas materi-materi yang biasanya keluar di UTBK baik SBMPTN tahun-tahun sebelumnya dan UTBK di masa akan datang dari geografi. Nah, paling banyak itu seperti yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Paling banyak itu yang dikeluarkan itu mulai dari hakikat geografi, kemudian ada lapisan kulit bumi atau litosfer, kemudian ada interaksi desa kota, kemudian ada pengendaraan jauh, sistem informasi geografi, nah kemudian biosfer, atmosfer, kemudian ada dari peta, kemudian hidrosfer. Nah, ini adalah materi-materi yang wajib adik-adik harus kuasai. Nah, kemudian nanti ada materi-materi yang lain seperti wilayah dan pewilayahan, sumber daya alam, negara maju dan negara berkembang, kependudukan, poros maritim dunia, pembangunan berkelanjutan, kemudian ada pembentukan bumi dan lingkungan hidup. Nah, itu adalah materi-materi yang tidak terlalu banyak soal-soal keluar dari sini. Jadi, yang wajib adik-adik kuasai adalah yang pertama itu dari hakikat geografi, litosfer, interaksi desa kota. Nah, ini adalah materi yang wajib adik-adik harus kuasai. Nah, supaya nilainya tinggi, yang pertama adalah kalian harus melihat materi-materi yang sering keluar di UTBK sosum geografi. Jadi tidak usah semua dibaca materinya. Siapa tahu itu tidak sering keluar seperti wilayah pewilayahan, sumber daya alam, negara maju, kependudukan. Itu hanya muncul satu-satu. Nah, yang paling sering keluar itu dari hakikat geografi, contoh, prinsip, pendekatan, konsep, itu sangat sering keluar. Nah, kemudian dari litosfer itu yang paling banyak itu jenis batuan, pembentukan gunung, gempa bumi, kemudian gerakan lempeng-lempeng tektonik dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu, tapi hari ini mungkin kita akan bahas yang dari hakikat geografi dulu, ya. Baik, langsung saja kita bahas untuk mempersingkat waktu. Kita akan membahas tentang hakikat geografi, atau disebut dengan istilah hakikat geografi, ya. Nah, pada materi ini sangat sering keluar tahun lalu. Ini salah satu juga keluar soal dari sini. Ada soal dari hakikat geografi yang dimana soalnya likuifaksi yang terjadi di Palu Koro diakibatkan oleh gerakan lempeng tektonik. Likuifaksi tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan prinsip geografi titik-titik. Nah, yang pertama di dalam hakikat geografi ini kita akan bahas ada namanya prinsip geografi. Nah, prinsip geografi, hakikat geografi ini ada prinsip geografi. Nah, kemudian nanti ada konsep, kemudian aspek geografi atau objek geografi. Nah, kemudian ada pendekatan geografi. Sekarang kita bahas dulu prinsip geografi. Nah, prinsip geografi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya prinsip interrelasi. Nah, prinsip interrelasi ini adalah prinsip yang menjelaskan hubungan timbal balik antara gejala fisik dan gejala non fisik, ya. Hubungan timbal balik antara gejala fisik dan gejala non fisik, atau bisa juga hubungan timbal balik antara fisik dan fisik, ya. Jadi terjadi hubungan timbal balik. Ini seperti contoh ini terjadinya banjir, ya. Terjadinya banjir di suatu wilayah diakibatkan oleh masyarakat membuang sampah. Diakibatkan masyarakat membuang sampah secara sembarangan, ya. Nah, jadi terjadi yang namanya timbal balik. Terjadinya banjir diakibatkan masyarakat membuang sampah secara sembarangan sehingga terjadi banjir. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip
interrelasi atau prinsip yang menjelaskan hubungan timbal balik antara gejala fisik dan non fisik. Nah, tahun lalu soalnya itu adalah terjadinya likuifaksi di Palu diakibatkan oleh pergeseran lempeng tektonik, kemudian terjadi tsunami dan tanahnya bergeser. Gejala tersebut dapat digaji dengan menggunakan prinsip. Nah, terjadi hubungan timbal balik, berarti jawabannya adalah prinsip interrelasi. Nah, kemudian yang kedua di dalam prinsip ini ada namanya prinsip distribusi. Prinsip distribusi ini adalah prinsip yang membahas persebaran gejala geografi yang tersebar secara tidak merata. Ini membahas gejala geografi atau persebaran gejala geosfer yang tersebar secara tidak merata. Yang tersebar tidak merata. Nah, gejala apa sajakah yang tersebar secara tidak merata ini? Di muka bumi ini ada gejala geografi yang tersebar secara tidak merata. Ini contoh gejala geosfer yang tersebar secara tidak merata ini seperti persebaran flora, fauna, penduduk, ya, penduduk, kemudian persebaran barang tambang. Ini adalah persebaran gejala geografi yang tersebar di muka bumi yang tidak merata. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya prinsip deskripsi, ya, ini yang bagian C, ya, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah prinsip yang menjelaskan dengan menggunakan tabel grafik maupun diagram. Nah, prinsip deskripsi adalah prinsip yang menjelaskan gejala geografi dengan menggunakan tabel grafik maupun diagram, ya. Tabel grafik maupun diagram. Nah, yang dimaksud dengan prinsip deskripsi adalah menjelaskan gejala geografi dengan menggunakan tabel grafik maupun diagram. Dan nanti kalau ada di situ angka-angka tabel grafik maupun diagram, itu merupakan prinsip deskripsi. Nah, kemudian yang keempat ada namanya prinsip kronologi, ya. Nah, yang dimaksud dengan prinsip kronologi ini adalah prinsip yang menggabungkan atau ini merupakan gabungan dari seluruh prinsip yang ada. Prinsip yang ada. Jadi nanti dijelaskan di situ hubungan timbal balik, interrelasinya, distribusinya, kemudian dijelaskan juga deskripsinya, ya. Itu contoh. Ini contohnya itu adalah terjadinya banjir di suatu kota diakibatkan oleh masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Nah, kemudian nanti akan disebutkan di situ kota-kota yang terkena dampak banjir tersebut, misalnya kota A, kota B, kota C, distribusinya. Nah, kemudian nanti deskripsinya itu dia akan menjelaskan di mana sajakah lokasi daripada banjir tersebut dan kerusakan-kerusakan yang mereka alami dan kerugian yang diderita. Nah, kemudian nanti dijelaskan semua gejala-gejala yang terjadi di situ, ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana hubungan timbal baliknya, distribusinya di mana. Nah, kemudian ada juga deskripsi. Itulah yang disebut dengan prinsip kronologi, ya.